Halo, perkenalkan nama saya Diki Ardianto dengan NIM 142240455. Nama saya Magnus Rizky Zenado dengan NIM akhir 055. Perkenalkan nama saya Arkana Bia Ahmad dengan NIM akhir 377. Halo guys, perkenalkan nama saya Rafael Benardi dengan NIM akhir 480. Di era transformasi digital, teknologi telah menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kemajuan suatu bangsa. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi, tetapi juga mengubah cara pemerintah, perusahaan, dan berbagai sektor ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya. Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, memiliki peluang untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi yang mampu mempercepat adopsi teknologi sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber dayanya. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah melalui pembentukan Danantara sebagai instrumen strategis dalam mendorong transformasi digital nasional. Danantara hadir sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat transformasi digital nasional melalui pengelolaan aset negara yang lebih terintegrasi dan profesional, dengan mengoptimalkan pengelolaan investasi serta memanfaatkan teknologi digital dalam proses pengambilan keputusannya. Danantara bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada nilai tambah. Melalui strategi ini, aset negara diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing Indonesia, serta memperkuat kepercayaan investor di era digital. Baik, selanjutnya materi subheadline, yang dimana dalam materi ini saya akan membahas mengenai investasi dalam Danantara. Nah, Danantara sendiri, dia menekankan bahwa pendekatan investasi dalam proyek mereka, di Indonesia terutama, itu diarahkan untuk mendukung proyek-proyek strategis yang mampu menciptakan nilai ekonomis serta jangka panjang sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan nasional. Nah, menurut Danantara sendiri, disiplin dalam alokasi modal, fokus pada sektor-sektor prioritas, dan keterbukaan terhadap kolaborasi strategis yang menjadi elemen penting dalam memastikan investasi dapat memberikan dampak yang berkelanjutan. Nah, Danantara sendiri juga menekankan pentingnya transformasi BUMN sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat daya saing ekonomi dalam nasional. Salah satu bentuk implementasi strategi Danantara adalah melalui berbagai proyek strategis nasional. Beberapa proyek yang menjadi fokus antara lain pengembangan dimethyl ether atau DME berbasis batu bara, pengembangan kilang minyak, pembangunan fasilitas penyimpanan minyak, serta proyek perumahan bagi jemaah haji di Arab Saudi. Secara keseluruhan, proyek-proyek di sektor energi dan industri memiliki nilai investasi sekitar 396 triliun rupiah dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai lebih dari 85.000 orang. Sementara itu, proyek perumahan jamaah haji di Arab Saudi masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk menentukan kebutuhan anggaran dan tenaga kerja yang diperlukan. Melalui proyek-proyek strategis ini, Danantara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan energi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu capaian utama Danantara Indonesia adalah keberhasilannya mengkonsolidasikan aset negara dalam skala besar. Hingga tahun 2025, nilai aset kelolaan atau aset under management mencapai sekitar 982 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut berpotensi meningkat hingga melampaui 1 triliun dolar AS. Seiring bertambahnya aset yang dikelola, besarnya aset ini menunjukkan kapasitas Danantara sebagai instrumen strategis dalam mendukung investasi nasional dan transformasi ekonomi Indonesia. Meskipun menunjukkan berbagai capaian yang signifikan, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi aspek yang perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan publikasi laporan posisi keuangan yang lebih terbuka serta penyampaian kinerja investasi secara periodik
agar masyarakat dapat mengawasi pengelolaan aset negara secara berkelanjutan. Dengan tata kelola yang transparan dan profesional, Danantara diharapkan mampu menjadi penggerak transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Jadi yang perlu kita kembangkan itu adalah mempercepat publikasi untuk membangun interest kepada investor dan publik. Kami menilai bahwa Danantara Indonesia perlu mempercepat publikasi laporan keuangan dan laporan kinerja secara berkala kepada publik. Publikasi tersebut sebaiknya mencakup laporan posisi keuangan, laporan hasil kinerja, serta perkembangan investasi dan proyek strategis yang sedang dijalankan. Dengan adanya transparansi yang lebih baik, masyarakat dapat mengetahui bagaimana aset negara dikelola. Sementara investor memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menilai prospek dan kredibilitas Danantara. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga dapat menarik minat investor baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, keterbukaan informasi merupakan salah satu penerapan prinsip Good Corporate Governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, kami harap Danantara dapat menjadikan publikasi laporan secara rutin sebagai prioritas agar kepercayaan publik dan investor terus meningkat, serta tujuan pengelolaan investasi negara dapat tercapai secara optimal.